saya kasih waktu 1 minggu atau minggu depan, dia mintanya di minggu depannya lagi hari Seninnya kayak gitu, karena juga sudah dilaporkan. Itu juga makanya pihak kami bertanya, kalau seandainya saya tidak penting di situ, kenapa Fadel akhirnya mau minta ngajak ketemuan sama saya kalau seandainya saya tidak penting? Katanya kan statement ke abang, saya tidak penting, kan abang menyampaikan itu kan. Sudah komunikasi tadi panjang lebar dengan Niki, dengan Dr. Oki. Saya kira itu menjadi bahan yang akan Bang, saya langsung bertanya aja nih, Bang. Oke, silakan. Setelah tadi Abang mendengarkan langsung pernyataan dari Nikita Mirzani dan Dr. Oki, sepertinya Abang mulai ragu untuk mendampingi Fadil dan ada Enggak, itu keliru besar. Catat itu tidak. Saya tidak ragu, saya tidak khawatir, saya terikat pada kerja, tetapi saya menghargai Dr. Oki. Catat itu. Karena sejatinya Dr. Oki ini sahabat saya, dan saya sebenarnya berteman dengan NM Nikita. Tapi saat ini dia lagi tidak nyaman dengan saya, tidak masalah. Yang penting kami akan fokus pada pembelaan hukum terhadap klien kami, saudara Fadel. Dan saya yakin bahwa Fadel akan mampu menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik. Dan saya sudah katakan, kalau Fadel nanti ternyata berbohong, saya orang pertama yang akan mengambil tindakan tegas terhadap dia. Begitu. Jadi keterangan-keterangan dia dengan keluarganya itu sedang kami kumpulin gitu. Dan nanti kita lihat proses hukum berikutnya. Bang Rasman izin tanya. Tapi tadi Abang sempat membenarkan juga bahwa tadi Nikita dan Oki bilang bahwa dia mengirim foto-foto ke wanita lain, itu foto alat itu kelamin. Tadi Abang mengiyakan juga itu. Memang ada foto itu juga dikirim ke saya. Pertanyaannya apakah foto dia atau tidak, saya kan nggak bisa bilang dia. Ada foto, ada video, bahkan ada capture dari percakapan Fadel yang katanya Fadel dengan Loli, yang bunyinya itu di bobo ya, di biku, ada. Tapi ketika saya tunjukkan kepada Fadel langsung bilang, Bang, aku kalau di handphone aku namanya Laura, namanya sayang gitu. Makanya itu, oh iya ya, ini Laura. Oh, ini berarti settingan. Udah, nanti kita buktikan aja di penyidik dengan di pengadilan gitu. Jadi saya gini, kalau kalian lihat dari cara komunikasi saya dengan NN, dengan Dr. Oki tadi, saya lebih smooth karena saya mengimbau agar ini bisa diselesaikan secara baik-baik, dan ini persoalan hati. Dan saya memahami juga kemarahan dari NM karena ya itu anak dia gitu. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa tidak ada pelecehan, tidak ada aborsi, itu harus dibuktikan oleh saudara Fadel. Begitu juga sebaliknya, kalau ada laporan dari NM terhadap aborsi dan lain-lain, dia juga harus buktikan. Kira-kira begitu gitu. Jadi saya yakin kasusnya akan selesai dengan baik. Itu Pak. Kamar mandi ya, ataupun bukan TV. Sepertinya tolong dong. Maaf, teman-teman yang mau bertanya boleh. Tapi kalau yang mau bertanya tolong disebut nama medianya ya. Ya, sama teman-teman juga diserang oleh Nikita dan Dr. Oki terkait masalah yang sedang Abang hadapi nih. Kenapa? Teman-teman wartawan yang lain di mute dulu dong, jadi suaranya nggak masuk. Biar Bang Rasman aja dulu yang ngomong. Bang Rasman ngomongnya teman-teman. Yang lain di mute dulu. Saya minta tolong supaya yang lain di mute, dan kalau bertanya sebut medianya dan yang lain dengar gitu. Supaya kita tenang gitu. No. Oke, silakan. Yang nanya yang lain siapa? Bang izin bertanya, Bang. Oke, ini Rijal.
Siapa yang mau nanya? Silakan. Bang, izin tanya, saya Hashim Bang dari disway.id Bang. Oke, gimana Syif? Bang Rasman, ini saya sudah tadi Nikita Mirzani sempat berkata katanya sudah akan mengantongi berbagai barang bukti ini Bang. Berarti kan tandanya ini memang sudah ada keputusan, sudah ada memang laporan-laporan yang memang akan dilaporkan. Dua yang belum dilaporkan itu mengenai tentang kekerasan yang tadi anaknya dipukul dan juga tentang kekerasan lainnya gitu Bang. Nah kira-kira nih Bang, sebagai pengacaranya Fadel, untuk mengantisipasinya untuk membela klien abang itu seperti apa Bang? Karena memang ini posisinya emang klien abang ini sudah emang berada di ujung tanduk gitu Bang. Jadi apakah memang abang masih mau tetap menjadi lawyernya dia atau memang ada pertimbangan lainnya itu Bang? Kayak gitu sih Bang. Terima kasih Bang. Ya. Ini kan wartawan 12 tahun. Kalau dibilang di ujung tanduk ya nggak boleh dibilang di ujung tanduk. Di ujung tanduk itu kalau di ujung tanduk itu kan konotasinya akan segera masuk penjara. Kalau dari pengalaman hukum saya, karena saya belum datang mendampingi Fadel diperiksa di Polres Jakarta Selatan, saya belum tahu. Nanti saya akan bisa lihat dari pertanyaan penyidik kemana arahnya, seperti apa, maka substansi saya akan dapat. Di situ baru saya tahu seperti apa klien saya. Saya pasti akan tahu. Kalau saat ini keterangan ini kan baru dua belah pihak ini. Pihak dari NM, Loli, pihak dari Fadel. Nanti kita lihat di proses pemeriksaan gitu. Di situ saya baru akan lihat nanti gitu. Tentu saya akan membela sesuai dengan koridor hukum yang saya miliki kewenangannya sesuai dengan undang. Advokat itu, catat ya, advokat itu membela hak-hak hukum dari kliennya, tidak membelokkan hukum untuk kepentingan klien, bukan membela hak hukum dari klien. Di luar itu tidak ada. Kalau dia berhak ternyata tidak terbukti, hak dia untuk memperoleh kebebasan dan tuduhan itu selesai. Tapi kalau ternyata dia terbukti bersalah, lalu kemudian hak dia untuk mengajukan gelar perkara khusus, atau kalau dia ternyata ditahan, hak dia untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ya begitu-gitu, sampai di situ saja. Nah kalau ternyata tidak terbukti, hak dia juga untuk melapor balik. Udah, selesai sampai di situ. Tidak ada yang lain. Tidak ada juga yang mau berkumpul di sini gitu. Karena semua ini udah public figure kan. NM public figure, Dr. Oki public figure. Ya saya walaupun dikit-dikit udah public figure. Clear sampai di situ. Bang, izin Bang, Irul Bang, berita satu. Ya silakan, berita satu. Bang, izin. Kemarin kan Abang bilang bahwa Abang mau mendampingi Fadel sendiri karena beberapa syarat. Termasuk kalau tadinya Abang bilang kalau tadinya dia bohong, Abang akan cabut kuasa hukum terhadap Fadel karena Fadel bohong. Nah, kalau tadinya memang nanti itu terbukti bahwa Fadel memang selama ini nggak jujur atau bohong, apa Abang tetap akan pada posisi yang kemarin atau tetap jadi pengacaranya Bang? Thank you Bang. Oke, sekarang saya jawab. Saya tegasin, bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya, saya yang minta dia ditangkap. Karena pasalnya bertambah, yaitu memberi keterangan palsu secara nyata dan sadar. Oke, gentle ya Bang. Saya ngerasa Bang gentle. Iya. Dan saya ini sudah biasa mengundurkan diri. Dulu KLB Demokrat, Partai Demokrat, Pak Muldoko Jenderal, mundur saya. Pasti itu saya pastikan. Mungkin di sini saja saya mau jelasin, ada beberapa kan ini tiap hari wartawan hubungi saya tidak mau menghadirin ataupun menjawab karena saya ngerasa ini kan bukan kapasitas saya, yang hanya saja ini sekalian karena wartawan lagi ngumpul, saya mau menjelaskan tentang isi DM Fadel ke saya. Jadi DM itu di tanggal saya ngechat Fadel itu di tanggal 6 September atas izin dari pihak keluarga juga demi untuk mendamaikan ini semua, dan anak itu si L
supaya bisa kembali ke rumah, dan itu saya pastikan Nikita Mirzani itu akan menerima itu anak. Lalu saya ngechat Loli pun tidak dijawab, bahkan di blog. Akhirnya ngechat Fadel. Akhirnya saya tidak ada jawaban dari Fadel. Akhirnya saya setelah 1 hari saya posting, tapi yang saya posting isi chat saya, bukan isi chat dia ya Bang ya, isi chat saya. Karena saya tahu akan tindakan hukum kalau ngeposting isi chat orang, tapi itu isi chat saya pribadi tanpa, karena waktu itu juga belum Fadel membalas chatnya saya. Lalu viral itu Bang. Lalu ketika itu juga di tanggal 7 akhirnya dia jawab, karena sudah viral ya Bang ya, kayak gitu. Akhirnya dia jawab dengan sangat sopan, saya akuin dengan sangat sopan. Dia manggil saya Om, iya Om. Saya sudah nasihatin, ya nak, saya pakai kata-kata nak di situ. Ya nak, jangan blunder ya, saya bilangnya itu. Stop, karena pada saat itu juga si Loli itu buat video klarifikasi marah-marah di dalam mobil. Lalu juga saya sudah ingetin jangan blunder, saya bilang hati-hati berkata-kata. Saya nasehatin semuanya karena saya anggap Nikita pada saat itu belum ada ambil langkah hukum untuk mempenjarakan dan mempidanakan Fadel pada saat itu ya Bang. Lalu dia buat video klarifikasi yang dengan salah satu anggota kiri kanan yang dengan latar belakang biru, dengan banyak sekali blunder-blunder di situ menurut saya ya. Lalu di situ Nikita sudah marah banget, tapi dia belum ada etikat untuk melaporkan, karena kami sebagai abangnya dan pihak keluarga juga masih menganggap ini masih bisa diselamatkan. Lalu setelah 3 hari setelah itu malah buat video klarifikasi lagi di kafe dengan blunder, dan menurut kami juga banyak sekali kebohongan yang dia lakukan juga. Disitulah Nikita merasa marah sekali dan akhirnya melaporkan Fadel di tanggal saya lupa ingat, di tanggal 10 kalau nggak salah, karena Fadelnya itu buat klarifikasinya di tanggal berapa, besoknya langsung Nikita buat laporan pada saat itu juga dia buat laporan. Oh ya, saya ingetin lagi Bang, di tanggal 6 September yang saya ngechat Fadel itu kalau nggak salah 6 September, kalian cek aja itu hari Jumat kalau nggak salah, atau hari Kamis. Saya bilang ke Fadel, saya kasih waktu itu 1 minggu depan, otomatis 6 tambah 7 itu sampai tanggal 13 Bang, kayak gitu. Tapi anak itu tidak ada kejelasan mau bertemu atau tidak, seperti itu. Lalu sudah habis seminggu malah dia buat video klarifikasi, nongkrong, makan di PIM kayak gitu. Oh, berarti memang juga tidak mau didamaikan baik-baik yang kami pikir. Lalu dia buat statement seperti itu. Akhirnya Nikita melaporkan dianya sekitar di tanggal 10 atau 11, saya lupa ingat. Lalu baru Fadel membalas saya lagi bertanya kapan mau ketemu. Kalau nggak salah itu di tanggal 14 hari Minggu. Sedangkan saya chat dia itu hari Jumat minggu kemarin ya. Harusnya saya menunggu dia hari Jumat sampai hari Jumatnya lagi. Dia balas saya hari Minggu minta ngajak ketemu hari Senin. Jadi saya pikir seenaknya aja dia yang harusnya yang sibuk saya kasih waktu 1 minggu atau minggu depan, dia mintanya di minggu depannya lagi hari Seninnya kayak gitu, karena juga sudah dilaporkan kayak gitu. Itu juga makanya pihak kami bertanya kalau seandainya saya tidak penting di situ, kenapa Fadel akhirnya mau minta ngajak ketemuan sama saya kalau seandainya saya tidak penting. Katanya kan statement ke Abang, saya tidak penting, kan Abang menyampaikan itu kata-kata Fadel, kata Abang kan itu kan Fadel, kata saya Dokter Oki tidak penting. Nah, saya tanyakan ke Fadel, Dokter Oki kalau tidak penting, kenapa kamu akhirnya mau menyelesaikan ini dan minta ketemu sama saya? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, Bang, saya mau tanya Abang sebagai lawyer, bukan sebagai pihak Fadel. Ini saya tanya Abang sebagai bidang keilmuan. Kalau seandainya saya melaporkan Fadel atas dugaan memposting ataupun menyebarluaskan isi chat pribadi, isi chat saya ke dia, walaupun tidak ada unsur saya menjelek-jelekan, unsur jelek ataupun apa, tapi di situ dia memposting isi chatnya pribadi antara saya dan dia di media sosial, bukan di media sosial, di halayak ramai sampai di wartawan, apakah saya bisa melaporkan klien Abang lagi seperti itu? Gitu sih Pak. Terima kasih Bang. Itu jangan tanya ke saya dong, kan nggak enak. Dia kan klien saya. Benar. Udah, berarti Abang sudah bisa menjawab lah kan? Pikiran sendiri aja, Dok, kan sudah lama juga dengan saya. Iya.
Ya, Saya kira ya. kemarin memang percakapan dokter itu kan dibacakan oleh dia juga. Dan Tapi akhirnya ditunjukkan ke kamera. Saya Saya lihat. ada videonya dan sudah Saya- saya capture, benar dan bang. Itu pada bukan. waktu kami live itu saya tahu dokter juga lihat. Saya tahu. Iya bang, benar. Tahu benar. info saya, Gitu. Bang. Makanya saya kaget lah. Kok klien abang padahal abang nggak ada nyuruh tunjukkan chatnya kayak gitu. Kok dia nunjukin chatnya ke kamera, itu fatal loh bang, kayak gitu. Hanya berarti kan masukan ke klien abang, hati-hati dalam bertindak, sering sekali blunder bang, gitu aja. Ya sudah, oke. Nikita Mirzani mana? Udah keluar dia? Ya bang, saya Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.